seperti ada janin di dalam perutnya, keras. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah Ta'ala. Inilah pasien pertama, Elis Suryani dan sang suami Wawan Sunarwan yang akan berikhtiar demi mendapatkan calon buah hati. Setelah 3 bulan pernikahan, saya ngerasain hal-hal yang aneh. Saya hamil udah 4 bulan, kandungan saya hilang. Tiap bulan diperiksa ke bidan, cek kandungan ada. Tapi setelah bulan ke-5, kehamilan saya nggak ada. Setelah itu saya kosong 2 bulan, setelah itu hamil lagi. 9 bulan, saatnya saya lahiran, bayi saya hilang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Benarkah kandungannya lenyap sebab ulah jahil bangsa jin? Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak sampai di situ saja. Setelah kejadian itu, ia kerap bermimpi buruk saat tidur. Saya juga merasa aneh, merasa kecewa, merasa gimana ya, namanya juga manusia. Tapi saya terus berikhtiar sampai akhirnya suami saya memutuskan untuk meruqyah saya. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما Ustadz membacakan ayat-ayat ruqyah. الشياطين كفروا يعلمون الناس وما هم بالضارين. Tak lama kemudian, ibu rumah tangga ini sudah merasakan mual yang sangat hebat. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Elis terus-menerus menguras energi negatif dari badannya. الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Badan saya merasa sakit, dada saya rasa sesak, leher saya serasa dicekik. Kadang-kadang di rahim saya itu ada rasa apa gitu, saya juga nggak tahu. Waktu terus berlalu. Terus, Bang. Elis semakin bereaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang reaksinya semakin aktif. يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. Elis mulai tidak dapat mengontrol diri. Tubuhnya seketika saja gemetar dengan sendirinya. Entah apa yang ia rasakan saat itu. Air matanya terus mengalir dengan deras. Dalam tangisan, ia mengeluarkan suara. Apa yang kamu lakukan? Di sela-sela perbincangan, ia mengemukakan keinginannya untuk bertaubat. Kamu tobat dulu aja, ikutin saya. Asyhadu. Ayo. Jin ini begitu susah payah mengucap 2 kalimat syahadat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Oke, ikutin saya. Bisa, ayo. Asyhadu. Asyhadu
alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Hasil diagnosa yang kami lakukan, gangguan yang mengganggu saudara Elis ini bentuknya sihir. Memang ada dukun-dukun yang bekerja sama dengan jin, memiliki kemampuan untuk memindahkan janin dari perut seseorang ke tempat yang lain. Tiap mau bayi saya hilang, selalu aja mimpi buruk terus-menerus gitu. Saya nggak pernah lihat jin atau bangsa makhluk halus selain itu, tapi saya selalu didatangi mimpi. Mimpi itu seperti ada bayangan yang besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pemirsa Ruqyah, Ustadz Zunaidi meruqyahnya kembali. Firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dibacakan untuknya. Innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kejadian aneh terjadi. Saat ia sedang mengusap dengan lembut perutnya terus bertambah besar. Wala yajidu zalimina illa khasyara. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa. Entah apa yang ia rasakan saat itu, namun nampaknya dia kesakitan. Wal qamar wan nujuma musyakhkharatin bi amri. Apa yang sedang kamu lakukan itu? Saya lagi buka talinya, Pak. Emang kamu ikat? Ya, Ya udah, ikat. buka semuanya sampai lepas. Ya, pemirsa Ruqyah, ini Mbak Elis sebelum diruqyah perutnya masih rata ya. Namun setelah mendengar ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan Ustadz Junaidi, perutnya kembali membesar layaknya seperti orang hamil. Kalau saya pegang, ini seperti ada janin di dalam perutnya, keras dan bentuknya bulat. Penuh Pak Ustadz, ini kayak Jadi kasih tahu dia kayak 7 bulan, 8 bulanan. La ilaha illallah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul mulku wa lahul hamdu lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekarang makhluk gaib tersebut mencoba mengumpulkan tenaga. Wahdahu la syarikalah. Selanjutnya, ia kembali berusaha menarik kekuatan magis yang berpusat di dalam perut. Tarik semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Elis telah pulih kesadarannya. Ada beberapa hal yang memungkinkan bayi ini bisa hilang dari perut seseorang. Yang pertama, bisa jadi menjadi tumbal pesugihan dari keluarga orang yang kehilangan tersebut. Yang kedua, bisa jadi disebabkan karena sihir yang dikirim oleh seseorang untuk mengambil janin tersebut untuk tujuan tertentu. Nah, yang kedua inilah yang memungkinkan terjadi kepada saudara Elis. Awalnya kami menduga bahwa yang ada dalam perutnya itu adalah bayi. Kita bawa ke rumah bersalin terdekat untuk mengecek apakah yang ada dalam perutnya itu bayi atau bukan. Ternyata hasil diagnosa yang dilakukan oleh pihak rumah bersalin itu bukan bayi. Kemungkinan ada unsur ain juga bisa. Pemirsa Ruqyah, pasangan suami istri ini bisa mengalami rentetan peristiwa gaib karena pernah pula mengikuti saran seorang paranormal, menyiapkan sebuah kasur kecil yang diperuntukkan untuk sang buah hati. Demi mendapatkan keturunan, sepasang suami istri ini pun menyanggupinya. Namun sayang, segala pengorbanan yang dilakukan tidak jua membuahkan hasil. Kasur tersebut pun dibuang begitu saja. Walau kasur itu sudah tidak ada lagi di rumahnya, tapi jin masih terus mengincarnya. Ya, efek buruk terus berlanjut. Banyak jin merasuk ke dalam tubuhnya. Ada salah satu orang pintar, pas diperiksa sama orang, istri saya kerasukan. Dari situ istri saya kemasukan katanya jin dari laut. Istri saya hamil. Setelah itu istri saya kesurupan, terus istri saya minta dimandiin. Subuh-subuh waktu saya mandiin, saya turutin. Karena niat saya sih pengennya sembuh istri saya. Saya mandiin, ya tetap hasilnya sama. Setelah itu saya ditolongin sama seorang ustadz. Itu istri saya hamil lagi secara tiba-tiba
besok keesokannya istri saya kandungannya kempes lagi. Saya di situ mulai pikiran saya udah kalap, udah nggak jelas. Jangan percaya kepada orang-orang yang ngaku bisa menerawang, memberikan terawangan begini, begitu, dan sebagainya. Jangan juga lakukan ritual-ritual untuk mengembalikan janin dan sebagainya yang justru akan menyesatkan. Terima ini sebagai ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian mulai sekarang lakukan pembentengan dengan membaca doa dalam setiap hal, terutama ketika bertemu dengan suaminya, ya, suaminya ketika bertemu dengan istrinya, lakukan pelindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki ibadah, tinggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Pemirsa Ruqyah, Elis dan Wawan masih harus melanjutkan terapi Ruqyah. Akan tetapi, tetap Elis yang bereaksi. Dia lagi-lagi muntah tidak berhenti. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Efek dari gangguan jin yang menimpa dia itu amat sangat merugikan kehidupan rumah tangganya, yaitu bisa bikin dia sampai nggak bisa punya anak gitu. Sedih, kasihan. Saya iba melihat ujian dalam kehidupan dia. Alhamdulillah, Elis telah bebas dari belenggu makhluk gaib. Gimana rasanya? Kini Elis dapat tersenyum. Ia merasa kini lebih tenang, seperti tanpa beban. Saya pengen hamil normal, saya pengen melahirkan, saya pengen sehat kembali. Sesungguhnya syaitan itu tidak memiliki kemampuan mengganggu siapapun apabila orang tersebut memperlindungkan dirinya kepada Allah. Termasuk orang-orang yang dicuri janinnya oleh syaitan adalah orang-orang yang tidak memperlindungkan bayinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah pernah mengajarkan apabila seseorang mendatangi istrinya, kemudian ketika menemunya dia membaca doa Allahumma janibna syaitan wa janibna syaitana ma razaqtana, maka apabila dari pertemuan itu lahir anak, anaknya tidak akan diganggu syaitan sampai hari kiamat. Pemirsa Ruqyah, pasien selanjutnya yang akan diobati oleh Ustadz Muhammad Zunaidi adalah sebuah keluarga yang ingin mengobati sang anak yang kerap diganggu jin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayah 5 anak ini belum bereaksi, namun Luciana atau biasa dipanggil Cici mulai tidak tenang. Sedangkan Santi sesekali menitikkan air mata. Unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dia suka kerasukan dari SMP, hampir setiap hari waktu SMP, berturut-turut sampai sekarang. Suka ngamuk itu, suka diamnya di pojok aja kalau kerasukan, suka ngejelit-jelit, ngamuk, nangis. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Coba ambil goloknya, Tat. Melihat reaksi garang anak kedua dari 5 bersaudara ini, Ustadz Zunaidi meminta Abu Nadia untuk menginjak golok tersebut. Seakan saling berkaitan, ketika golok itu diinjak, Cici berteriak.
Ya masalah golok kemarin saya kasih sama jawara itu ya, saya nggak tahu ya istilahnya golok itu bertuah ya, karena saya modelnya bagus ya, bentuknya bagus, akhirnya saya simpen. Entah apa yang dia rasakan saat itu, mendadak saja dia mencoba keluar dari rumahnya. Walau hujan mengguyur Jasinga Bogor, tak menyurutkan langkah kaki Cici untuk hengkang dari rumahnya. Pasien kita Cici ini diganggu syaitan sampai nafs atau jiwanya ini dikuasai oleh syaitan. Tenaganya begitu kuat, satu orang saja tidak cukup untuk menenangkannya. Astagfirullahaladzim, tenaganya kuat banget. Melihat kondisinya seperti itu, membuat hati saya iba. Ketika sudah ada di depan rumahnya, kakinya terkunci dan sulit digerakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab innallaha kana azizan hakima. Ya pemirsa, jadi saat tadi Abu Nadia mencoba menginjak golok yang biasa disimpan oleh bapaknya Enci ya, tiba-tiba Enci seperti saling keterkaitan. Dia berusaha untuk lari dari rumah ini, tenaganya amat sangat kuat, bahkan saya aja nggak mampu megangin dia, saking kuatnya, harus dibantu oleh Umi Nadia ya. Sementara Abu Nadia membimbing Dudin untuk bertaubat sambil beristighfar. Ya bukannya sedih lagi, sedih tadi juga. Ya lihat anak seperti itu ya, ya ngenes, ya penyesalan tuh. Pengen ya kalau istilah kecil ya nangis lah. Nggak pernah. Pemirsa Rukyah, Cici masih belum sadarkan diri. Jin dalam badannya tetap berusaha mengontrol kesadarannya. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Ustadz Zunaidi kembali melanjutkan terapi Rukyah. Terapinya sekarang berbeda dari sebelumnya. Kali ini Cici dirukyah sambil dipeluk erat oleh Santi. أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Entah kenapa, secara tiba-tiba Cici berubah tingkah. Dia menjaga jarak dan menolak berada dalam pelukan sang bunda. Tidak ada kata sepatah pun yang terucap. Dia hanya diam dengan tatapan mata yang kosong. Ada indikasi gangguan yang bersifat psikis, ya. Mungkin kesedihan, ketakutan, kekhawatiran yang dialami oleh saudari Cici ini yang kemudian memberikan akses kepada jin-jin pengganggu ini untuk menguasai atau menutup nafsunya, menutup jiwanya. Pemirsa Rukyah, Ustadz Zunaidi pantang menyerah. Semua benda yang selama ini dikeramatkan oleh keluarga Dudin dimusnahkan dengan cara dibakar. Saya kan nggak tahu waktu ikut-ikut jarah gitu ya. Yang lain pada beli, ibu-ibu gitu ya. Saya ikut-ikutan beli. Nggak taunya ya itu kali pengaruh buat anak saya. Ketika pertama kita datang, kita tanyakan kepada ibunya, katanya tidak ada apa-apa. Ternyata banyak tempelan-tempelan, ada garam penangkal gaib dan sebagainya. Dan ketika kita bakar, ya spontan reaksi kepada Mbak Cici, menunjukkan bahwasannya benda-benda ini memiliki keterkaitan dengan gangguan yang selama ini menimpa Mbak Cici. Maka
Jangan pernah menyimpan benda-benda semacam ini, karena ini mudaratnya luar biasa. Ketika seseorang itu menyimpan benda-benda yang diyakini bisa mendatangkan keberuntungan, benda-benda yang diyakini bisa mendatangkan keselamatan, keberkahan, dan sebagainya, ini justru dimanfaatkan oleh syaitan untuk menguasai dirinya dan keluarganya. Pemirsa Ruqyah, semua benda-benda keramat telah musnah. Kemudian Ustadz meminta Santi dan Cici saling meminta maaf. Alhamdulillah, Cici sudah kembali ingatannya. Ya nggak tega aja lihat anak saya sampai gitu. Saat kesadarannya mulai perlahan kembali, dia memanggil ibunya, "Mah, sini Mah, Cici mau peluk Mama," gitu. Iya, karena saya juga yakin Cici tuh anak yang manis, anak yang menyenangkan, nggak mungkin dia berani terhadap orang tuanya, apalagi ibunya. Ya alhamdulillah. Saat itu juga ibunya peluk, Mama sayang sama Cici, Cici juga sayang Mama.